Oke, baik. Selanjutnya dengarkan namanya ya. Yang disebut namanya silakan bilang hadir. Yang pertama Rianti, Mila Hasmayanti, Nur Amalia, Yunisa. Oke, baik, hadir semua ya anak-anak. Darsunal An Go Al Arabia. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi tentang isyarat. Nah, jadi ibu akan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching learning dan juga memadukan dengan metode inquiry. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian isim isyarat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membedakan mana yang merupakan kata tunjuk dekat dan mana yang merupakan kata tunjuk jauh. Yang ketiga yaitu menggunakan isim isyarat dalam kalimat sederhana. Nah, adapun capaian pembelajaran kita yaitu siswa mampu atau kalian mampu menjelaskan apa itu isim isyarat. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu capaian pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menemukan di dalam kehidupan sehari-harinya tentang kata tunjuk tersebut. Seperti yang baik itu digunakan untuk apa, kemudian yang dekat atau yang korup itu digunakan untuk apa. Dan yang ketiga yaitu adalah siswa dapat membuat 2 atau 3 kalimat yang menggunakan isim isyarat. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isim isyarat. Jadi, isim isyarat itu di dalam bahasa Indonesia yaitu kata tunjuk. Di sini ada yang tahu tidak? Kata tunjuk kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa contohnya? Oke? Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi, yang disebutkan temannya tadi itu kata tunjuknya itu seperti ini buku, ini adalah buku. Nah, ada lagi tidak? Kalau yang menunjukkan kata jauh apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Oke, itu. Oke, baik, bagus. Nah, tadi ada temannya yang mengatakan ini dan itu. Kata ini dalam bahasa Arab itu artinya haza. Kalau kata itu di dalam bahasa Arab itu artinya zalika. Kemudian, apa bedanya ini dan itu? Nah, bedanya ini dan itu. Kalau ini itu menggunakan kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasinya itu dekat. Sedangkan kalau kata itu digunakan untuk menunjuk sebuah benda yang jauh. Oke. Selanjutnya, di sini ada hadini dan ada tilka. Kenapa ada hadini dan tilka? Ada yang bisa tebak? Kira-kira kenapa? Oke, jadi kata hadini di sini itu untuk muannas dan kata tilka juga untuk muannas. Sedangkan kata haza dan zalika ini untuk muzakkar atau untuk menunjukkan benda yang menunjukkan benda itu muzakkar atau laki-laki. Sedangkan muannas itu untuk kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda itu muannas. Contohnya, apa contohnya Ibu? Contohnya itu seperti ini. Kalau kita mau bilang haza ini pulpen, berarti kita menggunakan haza kolamun. Kapan Ibu kita menggunakan muannas? Kita menggunakan muannas. Contohnya itu seperti ini.
Nah, kita menggunakan kata mu'annas ketika kita menunjukkan sebuah benda yang ada taman putonya. Karena itu adalah suatu ciri khas dari mu'annas. Ketika ada sebuah kata yang di akhirnya ada tamar puto di akhir, maka dia disebut sebagai mu'annas. Nah, contohnya itu ini, hadhihi saburatun. Kemudian kalau contohnya tilka, apa itu? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka contohnya itu seperti jendela. Ayo, apa bahasa Arabnya jendela? Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus. Jadi, contohnya tadi apa? Tilka, nah, pizzatun. Nah, bagus sekali. Kayaknya kalian semua di sini sudah paham apa itu isim isyarat. Jadi, ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan apa itu isim isyarat? Ada tidak? Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, baik, silakan. Oke, tadi temannya telah menyimpulkan apa itu isim isyarat. Nah, jadi isim isyarat yaitu adalah sebuah kata tunjuk dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik benda maupun orang. Jadi mau benda itu jauh maupun benda itu dekat, ada kata tunjuknya di dalam bahasa Arab. Kemudian disesuaikan dengan bentuknya. Mau dia muzakkar atau muannas. Nah, kalau dia muzakkar menggunakan apa tadi? Haza dan zalika. Haza untuk kata yang dekat atau dalam bahasa Arab apa? Qarib. Kalau zalika untuk kata tunjuk untuk yang ba'id atau jauh. Kalau muannas dia menggunakan apa? Hazihi. Kalau yang jauh dia pakai apa? Tilka. Oke, baik, bagus sekali anak-anak. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang materi kita hari ini. Jadi sekarang Ibu meminta sama kalian untuk menulis 5 kata tunjuk di dalam contoh penggunaan kata tunjuk di dalam bahasa Arab. Mau itu haza, zalika, hazihi ataupun tilka, itu terserah kalian. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh tanya ke temannya. Tapi jangan minta jawaban sama temannya, oke? Kalau misalnya mau tanya sama ibu juga boleh. Oke, baik. Silahkan kalian sekarang menulis 5 contoh penggunaan kata tunjuk di dalam bahasa Arab. Baik itu muannas, muzakkar. Mau itu haza, mau itu hazihi, mau itu zalika atau tilka, silakan. Oke, Ibu tunggu ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah periksa jawabannya kalian semua. Dan beberapa orang ada yang sudah mengerti dan ada juga yang belum paham. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh agar teman-teman kalian ini yang belum paham lebih paham lagi. Nah, di sini Ibu kebanyakan tadi itu ada yang salah dalam menggunakan kata tunjuk. Jadi dia menggunakan kata tunjuk laki-laki untuk benda perempuan. Seperti itu. Nah, jadi Ibu tadi bilang kalau kita contohnya ya, ini tadi beberapa kesalahan tadi. Yang rata-ratanya Ibu lihat ya. Contohnya seperti ini yang sebenarnya ya, haza kolamun. Tadi Ibu lihat di kerjaan teman kalian ada yang menuliskan hazana pizzatun. Itu kan salah ya. Harusnya dia menggunakan kata apa? Kata hazihi. Nah, jadi kalau kita menggunakan menuju sebuah benda yang merujuk kepada muannas, kita harus menggunakan kata hazihi. Kalau dia merujuk kepada benda yang muzakkar, maka kita menggunakan haza. Contohnya seperti ini, haza kolamun. Ibu bilang tadi ciri khas dari sebuah benda itu muzakkar atau muannas itu apa? Ada tamar buto di akhirnya. Contohnya seperti ini, tilka, nah, pizzatun. Nah, di sini
zalika itu digunakan untuk muzakkar. Nah, kalau muannas ini pakai apa? Pakai tilka. Oke. Jadi Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu mau kasih kalian tugas. Tugasnya itu adalah menuliskan empat penggunaan kata tunjuk. Jadi menggunakan benda-benda yang ada di sekitaran kalian di rumah ya. Jadi kata haza satu, kata hazihi satu, kata tilka satu, kata zalika satu. Oke anak-anak? Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga yang dapat kalian pelajari kali ini dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran kita pada